Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita sampai pada pada halaman ke-18 ya. Halaman ke-18 tentang surat Az-Zumar ayat 38. Belum kan? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Sudah belum itu? Hah? Main buku enggak ada yang tahu ya? Nah, diulang aja. Ada apa ya? Halaman 18 firman Allah, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkal mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri bertawakal. Saya akan jelaskan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'un." Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah kepada mereka Muhammad, bagaimana, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan, ma di sini kalau kita artikan apa? Ma di sini adalah ma al-mausulah yang memberikan faedah keumuman. Faedah keumuman. Lihat di sini ma memberikan faedah keumuman. Siapa saja yang kalian sembah, dan kita tahu sesembahan orang-orang musyrik banyak. Apa saja sembahan mereka? Ya. Ada yang menyembah nabi, Di antaranya
Mereka menyembah Nabi Isa. Di antaranya ada yang menyembah apa? Malaikat. Di antaranya ada yang menyembah jin. Di antaranya ada yang menyembah apa? Ruh, nenek moyang. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah wali-wali. Ya. Adapun Nabi Isa, saya sebutkan di situ dalam buku ya. Tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Tatkala nanti hari kiamat Allah katakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apa kau pernah berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Nabi Isa mengatakan, "Tidak pernah ya Allah." Dan Nabi Isa disembah sampai sekarang masih disembah oleh orang-orang Nasara. Kemudian malaikat, Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Tatkala pada hari kiamat Allah kumpulkan mereka seluruhnya, Allah bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, apakah mereka ini dulu menyembah kalian?" Malaikat berkata, "Qala subhanaka, ya anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jinna, aktsaruhum bihi mu'minun." Kata malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali-wali kami, bukan mereka. Mereka dahulu menyembah jin, ya mereka menyangka mereka menyembah malaikat, padahal mereka menyembah apa? Jin." Dan betapa banyak jin datang dalam bentuk yang menakjubkan dan orang menyembahnya, disangka itu malaikat, ternyata mereka menyembah jin. Jadi malaikat juga disembah, jin juga disembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dahulu ada sekelompok manusia, mereka minta perlindungan kepada jin, yaitu mereka beribadah kepada jin. Ternyata jin juga disembah ya. Pohon disembah, batu disembah, wali-wali Allah disembah ya. Contoh orang soleh disembah adalah Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana menurut kalian tentang Lata wal Uzza? Lata dulu orang soleh, karena yalitu sawiq walil hujjaj. Waktu dia masih hidup dia suka membuat makanan kepada jemaah haji, dibagi gratis. Tatkala dia meninggal disembah. Ini semua sesembahan, wali-wali, Nabi Isa, malaikat, jin, ruh, nenek moyang, pohon, batu dan yang lainnya. In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau Allah menghendaki kepadaku keburukan, apakah ini semua bisa menghalangi keburukan dari Allah? Jawabannya tidak ada yang bisa menghalangi. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatur rahmatih. Kalau seandainya Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah sembahan-sembahan kalian ini semuanya bisa menahan rahmat Allah dariku? Kul hasbiyallah. Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak mungkin. Jadi ini sisi pendalilan apa? Sisi pendalilan yaitu Allah berdalil dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah, untuk mengingkari kesyirikan mereka dalam uluhiyah. Nah, jawabannya, kalian sudah mengakui bahwasanya sembahan-sembahan kalian tidak akan bisa menahan rahmat Allah, tidak bisa mencegah Allah kalau Allah akan berikan kemudaratan. Kalau begitu lantas kalian kenapa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu yang saya nukilkan dari Al-Imam At-Tabari. Coba Ibu buka halaman halaman 21. Saya nukilkan perkataan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ya. Situ ada bahasa Arabnya. Ibu baca terjemahannya. Ya, saya bacakan, kita simak bareng-bareng halaman 22.
Allah berkata kepada nabinya Muhammad, ya. Kenapa saya menukil? Karena kalau kita menafsirkan Al-Qur'an, berusaha kita menukil dengan perkataan para salaf. Di antara ahli tafsir yang di atas manhaj salaf di antara Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau wafat sekitar abad ke-3 atau abad ke-4, saya agak lupa, tapi dia wafat sekitar abad ke-4 atau abad ke-3 dan beliau punya buku judulnya Tafsir At-Tabari, ya. Dan sudah dicetak dan juga ditahqiq, ya. Dan beliau mengumpulkan tafsiran para sahabat. Sehingga kalau kita baca buku ini, tapi buku ini saya rasa belum diterjemahkan. Kalau kita buka ayat pertama, maka disebut ayat pertama ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari fulan. Dia sebutkan sahabat dan tabi'in, dia sebutkan. Pendapat kedua adalah pendapat Ikrimah misalnya. Pendapat ketiga pendapat Qatadah. Mereka berkata, Ibnu Abbas ngomong gini, Ibnu Abbas ngomong gini, Qatadah ngomong begini, Ikrimah ngomong begini, Mujahid ngomong begini. Jadi semua tafsiran salaf ada dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian dia simpulkan yang lebih condong pada kebenaran adalah pendapat yang ini, ya. Jadi ini buku sangat bagus, Ibnu Jarir At-Tabari. Saya bacakan tafsiran beliau. Allah berkata kepada nabinya Muhammad, jika engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala dan patung-patung, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka benar-benar akan berkata, yang telah menciptakannya adalah Allah. Jika mereka telah mengucapkan hal itu, maka terangkanlah kepadaku wahai kaum sekalian tentang yang kalian sembah selain Allah berupa berhala-berhala dan sembahan-sembahan. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, yaitu kesulitan dalam kehidupanku, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan yang ditimpakan Rabbku kepadaku? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, yaitu jika Rabbku hendak memberikan kelapangan dalam kehidupanku, harta yang banyak, kesenangan, dan tubuh yang sehat, apakah sembahan-sembahan kalian bisa mencegah hal tersebut dariku? Jawabannya tidak disebutkan, karena pendengarnya sudah mengetahui jawabannya, disertai penunjukan konteks pembicaraannya. Maknanya yaitu mereka akan berkata tidak. Maka katakanlah, artinya orang musyrik kalau sudah tahu tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, katakanlah cukuplah Allah dari selainnya dari segala perkara. Hingga hanya kepadanya lah aku menyembah, kepadanya lah aku menuju dalam segala urusanku dan tidak kepada selainnya. Karena Allah sudah mencukupi dan hanya di tangannya kemanfaatan dan kemudaratan, bukan kepada patung-patung dan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri, yaitu hanya kepada Allah tempat bertawakal orang-orang yang bertawakal. Maka percayalah kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Dan pendapat ahli tafsir seperti pendapat kami ini. Perhatikan sini, Ibnu Jarir mengatakan dan pendapat seluruh ahli tafsir seperti ini. Jadi ayat ini tafsirannya Allah menyuruh Nabi berdalil dengan tauhid rububiyah. Karena orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Mereka mengakui pencipta Allah, pengatur alam semesta Allah. Nah, kalau kalian mengaku pencipta alam semesta Allah, pengatur alam semesta Allah, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Itu maksudnya. Dan ayat ini ya juga umum dari sisi yang lain. Jadi kata Allah, qul afara'aytum ma tad'una min dunihi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birrahmatin hal hunna mumsikatur rahmatih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada mereka kalau Allah menghendaki pada diriku kemudaratan. Di sini sering kita sampaikan tanwin tatkala datang dalam konteks syarat ya atau pertanyaan, maka dia memberikan faedah keumuman. Kalau Allah menghendaki kepadaku kemudaratan apa saja, apakah sembahan-sembahan kalian ini bisa mencegahnya? Jawabannya tidak bisa. Allah kasih saya kemudaratan kecil aja mereka tidak bisa menghalangi, apalagi kalau Allah kasih kemudaratan yang besar. Ya, makanya saya cerita waktu pertemuan lalu, ya, waktu mereka menjadikan foto-foto tuan guru sebagai jimat, ya, tuan guru tidak bisa menolak kemudaratan sama sekali. Apa kalau ada, jangankan kemudaratan orang lain, tuan guru aja kalau sakit dia nggak bisa ngapa-apa. Dia tidak bisa menghilangkan sakit dari dirinya. Rasulullah SAW sakit nggak bisa menghilangkan sakit dari dirinya, apalagi yang sekedar tuan guru. Ya,
Kalau Allah berkehendak sakit, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan jika Allah menghendaki bagiku rahmat, apapun bentuk rahmat tersebut, fala mumsikatu rahmati, maka mereka tidak bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan faedah umum, ya. Rahmat apa saja saat ini juga, ya, umum. Kemudaratan apa saja, tidak ada yang bisa mencegahnya. Baik, kita lanjutkan ibn rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Lihat halaman 23. Lihat halaman 23 di paragraf kedua dari bawah. Keempat, ayat ini pada asalnya berkaitan dengan kaum musyrikin yang terjerumus dalam syirik akbar. Akan tapi ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menolak syirik asghar, syirik kecil. Jimat syirik besar atau syirik kecil? Jimat syirik kecil. Jimat hukum asalnya syirik apa? Syirik kecil. Namun kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar? Padahal kasus yang sedang dibahas adalah berkaitan dengan syirik apa? Kecil. Faham pertanyaannya? Ya. Harus seakan-akan pendalilannya tidak pas karena ayat yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan syirik akbar, penyembah berhala, penyembah Nabi Isa, dan ini semua syirik akbar. Kenapa dijadikan dalil untuk mengingkari syirik kecil? Jawabannya dari tiga sisi. Pertama di bawah itu lihat, syirik besar dan syirik kecil sama-sama merupakan bentuk ketergantungan dalam mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan kepada selain Allah. Sisi pertama, karena syirik besar dan syirik kecil sama-sama ketergantungan kepada selain Allah. Orang pakai jimat, dia bergantung kepada jimat atau tidak? Maka ada sisi ketergantungan kepada selain Allah. Sisi yang kedua, penggunaan jimat bisa berubah menjadi syirik akbar kalau seorang meyakini jimat tersebut dapat memberi pengaruh dengan sendirinya, dan bisa jadi syirik akbar. Nah, kalau jimat sudah sampai pada syirik akbar, maka pendalilan dengan ayat ini pas karena ayat ini berkaitan dengan syirik akbar. Yang ketiga, metode yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Wahhab ini berdalil tentang ayat yang berkaitan dengan syirik akbar untuk syirik kecil, itu juga dilakukan oleh para sahabat. Contohnya Hudzaifah akan datang. Hudzaifah tatkala mengingkari syirik kecil, mengingkari jimat, dia membacakan firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Padahal itu berkaitan dengan syirik akbar. Ternyata Hudzaifah juga menjadikan dalil syirik akbar untuk mengingkari syirik kecil. Demikian juga Ibnu Abbas juga mengingkari syirik kecil dengan menggunakan dalil syirik akbar seperti fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, Ibnu Abbas mengingkari orang-orang yang mengatakan kalau bukan anjing di rumah mungkin pencuri sudah masuk. Kalau bukan ini itu syirik kecil. Tetapi Ibnu Abbas berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah padahal kalian tahu pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan dalil berikutnya halaman 26. Halaman 26. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang di tangannya, ya, sedang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Nabi bertanya, "Apa ini? Apa yang kau pakai ini?" Qala minal wahina. Kata orang tersebut, gelang penangkal penyakit. Faqala inzi'ha. Kata Nabi, buang itu gelang, cabut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya gelang tersebut tidak menambahkan bagimu kecuali semakin sakit. Fa innaka, sungguhnya, law mita wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kalau seandainya ternyata kau meninggal dalam kondisi gelang tersebut ada di tanganmu, maka kau tidak akan selamat
selamanya. Kau tidak akan selamat selamanya. Taib. Ini dalil bahwasanya orang yang memakai syirik, memakai jimat ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditegur dengan keras. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kau meninggal, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Dan ternyata orang yang ditegur itu adalah sahabat itu sendiri, Imran bin Husain. Cuma dia bercerita seakan-akan orang lain. Dalam riwayat yang lain lihat halaman 27, ya. Ternyata lelaki yang diingkari oleh Nabi itu ternyata Imran bin Husain itu sendiri. Ya. Saya beberapa kali ditanya oleh orang, ya. Karena dia malu dibilang ada seseorang padahal dia sendiri. Ketahuan dia salah ngomong. Iya waktu itu dia begini, waktu saya. Kadang-kadang dia pakai kata ganti orang ketiga, kadang-kadang kata ganti orang pertama. Ada ibu-ibu nelpon di, halo Ustaz. Telepon, Ustaz ada hamba Allah. Ya. Dia nitip pertanyaan sama saya ya. Jadi dia menikah dengan suami yang pertama, kemudian akhirnya dia kabur dari rumah, akhirnya dia minta cerai, tapi suaminya tidak tahu, akhirnya dia gugat ke pengadilan, akhirnya keluar surat cerai, pada dia bohongin pengadilan. Padahal suaminya belum menceraikan dia. Kemudian akhirnya hamba Allah ini ya menikah dengan suami yang kedua. Kemudian dia lapor lagi ke pengadilan, cerai lagi. Kemudian hamba Allah ini menikah dengan suami yang ketiga. Ya. Padahal dia belum dicerai dari suami yang pertama. Setelah menikah dengan suami yang ketiga, baru dia ngaji. Ternyata dia ngawur selama ini. Akhirnya, bagaimana solusinya Ustaz? Ya. Akhirnya dia, gimana suami yang pertama? Ya sudah saya hubungi. jadi dia kelepasan. Ya, kalau seorang ada hal yang malu, enggak usah bilang saya ya. Bilang aja apa? Dia. Tapi jangan salah ngomong, jangan. Sudah saya kasih tahu. Ketahuan ya. Saya pura-pura enggak tahu aja. Kasihan ya. Ya, baru sadar. Kasus berat ya. Taib, jadi Imran bin Husain mengatakan ya, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi, adud itu ini adud. Ini adud. Lengan atas. Halqatun sufrun, di lengan atasku ada semacam gelang terbuat dari tembaga, dari kuningan. Faqala ma hadhi, apa ini? Faqultu minal wahina. Ini untuk mencegah rasa sakit. Kata Nabi, in bidha, buanglah. Taib. Perhatikan di sini, tolong dihapus. Bisa dihapus enggak? Ya semuanya. Bisa? Belum difoto padahal ya? Sudah terlanjur biar. Sudah. Bapak bisa merapat sedikit ya? Biar yang di belakang bisa masuk. Perhatikan di sini, nanti ibu-ibu baca di rumahnya. Jadi Nabi mengatakan ma hadhihi. Artinya apa ini? Apa ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi Nabi waktu melihat Imran bin Husain pakai jimat, Nabi tanya, "Apa ini?" Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seakan-akan Nabi sudah tahu, tapi Nabi mengingkari, seakan-akan Nabi mengatakan, "Apa-apaan ini? Kok pakai jimat?" Kira-kira begitulah. Kok pakai jimat? Ini pendapat pertama, artinya Nabi sudah tahu.
Pendapat kedua mengatakan ini khilaf ya. Pendapat kedua Nabi seakan-akan mau tanya, kenapa kau pakai ini? Benar-benar Nabi bertanya, tidak tahu. Jadi Nabi, kenapa kau pakai ini? Seakan-akan Nabi bertanya, kenapa kau pakai ini? Ini apa? Jadi yang pertama istifsar, namanya istifsar. Yaitu minta kejelasan. Yang kedua namanya ingkar. Nanya tapi untuk apa? Mengingkari. Ya. Kalau istifham ingkari atau nanya untuk mengingkari. Sudah tahu intinya. Dari pendapat kedua ini dijadikan dalil bahwasanya sebelum bernahi mungkar hendaknya cari kejelasan. Ada seorang laki-laki berjalan dengan perempuan, kemudian tahu-tahu gelap-gelapan mojok, ada orang datang langsung mukul laki-laki tersebut. Padahal ini istri saya. Saya tahu istrimu bukan itu. Ini istri kedua saya, kamu nggak tahu. Makanya tanya-tanya dulu. Tahu-tahu datang diajar, nggak boleh. Ini siapa ini? Tanya dulu. Kalau masih ada kemungkinan itu perkara yang bisa jadi benar bisa tidak, tanya dulu. Siapa tahu kita yang salah. Jadi sebelum bernahi mungkar kita cek dulu. Ya. Siapa tahu orang tersebut ternyata tidak melakukan kemungkaran. Ya. Makanya Nabi tanya, kamu ini pakai apa ini? Jangan-jangan bukan pakai jimat, jangan-jangan dia hanya untuk apa? Bergaya. Dan banyak orang Indonesia pakai gelang bukan untuk jimat, tapi untuk apa? Bergaya. Padahal gelang itu kebiasaan perempuan. Ya. Banyak laki-laki pakai gelang dia untuk bergaya saja. Ya. Ini gelang apa ini? Ini gelang haji, biar nggak hilang. Contoh. Berarti harus tanya dulu, ini gelang buat ini apa gitu. Jadi pendapat yang kedua bahwasanya Nabi nanya itu istifsar untuk minta kejelasan. Pendapat yang pertama, Nabi memang sudah tahu ini jimat, makanya Nabi mengingkari. Apa-apaan nih? Ya. Nabi tidak suka. Nabi mengingkari dengan keras. Ya. Ya ini kemudian akhirnya Imran bin Husain radhiyallahu mengatakan minal wahinah. Saya ini pakai untuk menolak rasa sakit atau mengurangi rasa sakit yang menimpaku. Ternyata ini digunakan buat jimat. Maka Nabi pun marah, kata Nabi, inzi'ha, buang itu. Fa innahu la yaziduka illa wahnan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya jimat itu tidak akan menambahkan bagimu kecuali engkau semakin lemah. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mita wa hi 'alaik ma aflahta abadan. Seandainya kau meninggal dalam kondisi kau memakai jimat tersebut, kau tidak akan beruntung selamanya. Perhatikan di sini. Ini ada pembahasan penting juga. Nabi berkata setelah itu, fa innaka law mita wa hi 'alaik ma aflahta abadan. Kata Nabi, kalau engkau meninggal sementara gelang ada padamu, kau tidak akan beruntung selamanya. Kau tidak akan beruntung selamanya. Sebagian ulama berdalil bahwasanya ini dalil bahwasanya kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, dia akan terkena hukuman meskipun dia tidak ngerti, tidak ada uzur dengan kejahilan. Tidak ada uzur karena apa? Kejahilan. Dia melakukan kesyirikan. Kenapa kata mereka? Zahir hadis Imran bin Husain tidak tahu kalau itu syirik. Makanya Nabi bertanya, apa ini? Kata dia tidak tahu syirik, ini buat ngilangin penyakit. Kalau kau mati begini modelnya, kau tidak akan untung selamanya. Berarti seakan-akan Nabi mengatakan kalau kau mati dalam kondisi demikian, meskipun kau tidak tahu hukumnya, kau akan binasa selama-lamanya.
Sehingga sebagian orang berdalil dengan kisah ini tidak ada uzur bil jahal, tidak ada uzur dalam kejahilan. Jadi kalau ada orang tua kita melakukan kesyirikan, kita tahu selama hidupnya dia sudah beri kedukun, maka dia musyrik, enggak boleh kita doain dia. Kenapa? Karena dia musyrik, tidak ada uzur bagi dia. Kalau kita tahu pernah bapak kita ternyata pernah menyembelih ayam hitam untuk dituangkan di tanah untuk roh dan yang lainnya, untuk jin, ini syirik akbar, maka tidak ada uzur bagi dia, dia musyrik. Tidak boleh kita doain dia. Ini pendapat sebagian ulama, namun yang benar pendapat itu tidak tepat. Dan ini pendapat dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab berpendapat demikian. Syekh Muhammad Abdul Wahhab tidak memberikan uzur kepada orang yang terjerumus dalam kesyirikan meskipun jahil, orang ini musyrik. Sehingga setiap orang terjerumus dalam kesyirikan pasti musyrik. Tidak peduli apakah dia ngerti atau tidak ngerti. Paham? Ini pendapat, dan di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulis kitab tauhid ini dituduh berpendapat demikian. Namun yang benar dia tidak berpendapat demikian, akan kita bacakan karena saya nukil dalam buku saya. Dan ini lagi ramai sekarang masalah uzur bil jahl atau tidak ya. Baik. Jawabannya masalah uzur bil jahl. Masalah apa? Masalah uzur karena kejahilan. Kejahilan dalam Quran tidak tahu. Ya. Yaitu apakah orang yang terjerumus dalam kesyirikan padahal dia tidak tahu itu syirik, tetap dikatakan musyrik, divonis musyrik? Paham? Apakah orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak tahu kalau itu syirik tetap divonis musyrik? Maka kita katakan kondisinya ada dua. KTP-nya Islam. Yang ini KTP-nya apa? Non. KTP-nya kafir. Bagaimana kalau KTP-nya memang kafir? KTP-nya memang kafir. Contoh seperti orang-orang di pedalaman Irian Jaya, di pedalaman Papua. Banyak di antara mereka nyembah arwah. Mereka juga bukan orang. Mereka tidak tahu tentang Islam sama sekali. Ya, tidak sampai internet kepada mereka. Mereka menyembah ruh. Nah, apakah mereka dikasih uzur? Mereka tidak tahu. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula"? Kami tidak akan mengazab mereka sampai datang rasul kepada mereka atau sampai datang ilmu kepada mereka. Nah, untuk orang yang begini kondisinya, KTP-nya memang kafir, tidak pernah mengucapkan syahadatain, maka kita bilang untuk hukum dunia, di dunia dikatakan apa? Kafir. Artinya apa? Tidak boleh disolatkan. Dia meninggal dalam KTP-nya bukan apa? Disolatkan kalau wafat, kalau mati. Adapun di akhirat serahkan kepada Allah. Paham? Paham? Di dunia tidak boleh. Ya, dia orang musyrik di dunia. Tapi bagaimana hukum dia di akhirat kita enggak tahu. Karena memang ilmu belum sampai kepada dia. Paham? Paham tidak? Kalau kita ketemu orang di pedalaman Papua, tahu-tahu dia meninggal, kita salatkan atau tidak? Tidak. Lihat KTP-nya, ternyata KTP-nya enggak ada.
Kita tahu dia bukan orang Islam. Ya sudah, kita enggak salatkan. Apakah dia pasti neraka? Kita bilang kita enggak tahu. Karena Allah tidak akan mengadab kecuali setelah Allah mengirimkan apa? Hujjah. Tidak ada yang pernah mendakwahi dia. Allah akan uji dia nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia kita bilang dia apa? Kafir. Nah, sekarang KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Nah, kalau dia melakukan kesyirikan dilihat, ya. Dia tahu, dia ngerti. Ini dia tidak ngerti. Kalau dia udah ngerti tetap melakukan, maka ini kafir di dunia dan di akhirat. Dia udah ngerti, kemudian melakukan kesyirikan, maka gugur syahadatainnya. Kafir, selesai. Kalau dia tidak ngerti, ya, maka diberi uzur. Dia tidak ngerti, contoh apa? Baru masuk Islam. Masuk Islamnya lewat tarekat yang sesat ternyata. Dia enggak ngerti. Tarekat itu ngajar kesyirikan, dia enggak ngerti, dipikir itu ibadah, minta-minta kepada penghuni kubur, baru masuk Islam. Atau tinggal di pedalaman. Tinggal di tempat banyak syubhat. Kiai-kiainya ngajarin dia untuk apa? Kesyirikan misalnya. Dan itu ada tempat orang seperti itu, ya, enggak benar. Guru-guru, ustaz-ustaz di situ ngajarin dia apa? Kesyirikan. Taib. Maka orang ini yang tidak ngerti ini diberi uzur. Diberi uzur. Kecuali ada yang menegakkan hujjah. Kalau ada yang sudah jelaskan, dia tetap ngeyel, berarti dia masuk pada kelompok yang pertama. Sudah ngerti, tetap ngeyel, baru dikafirkan. Faham? Tapi kalau enggak ada yang ingatkan, dia enggak tahu, KTP-nya Islam, tetap aja Islam. Kenapa bisa demikian? Karena kaidah ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Artinya apa? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, dia itu sudah masuk Islam dengan keyakinan, dia sudah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam dengan pasti. Maka untuk mengeluarkannya dari Islam, Islam harus dengan pasti juga. Ya, harus dengan pasti juga. Nah, kalau dia jahil tidak ngerti, berarti belum apa? Belum pasti. Dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Bukankah kalau orang tidak ngerti tidak berdosa? Dia tidak ngerti. Saya tanya sama antum, orang-orang munafik waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah di hadapan Nabi, KTP-nya Islam atau tidak? Orang-orang munafik di zaman Nabi KTP-nya Islam atau bukan? KTP-nya Islam, dihukumi sebagai orang Islam. Mereka salat bersama Nabi, darah mereka terjaga, padahal mereka kafir. Cuma tatkala mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, berarti Nabi hukum yang zahir. Zahirnya dia sudah masuk Islam dengan pasti karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Faham? Bagaimana lagi orang yang masuk Islam bukan munafik, dia memang benar-benar cinta Islam, cuma dia enggak ngerti. Yang orang munafik saja kalau masuk Islam, benci dengan Islam, tetap dihukumi Islam. Paham tidak? Makanya waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, pimpinan orang-orang munafik. Maka Nabi datang ingin nyolatkan. Nabi datang dengan ajak para sahabat solat mayit. Nabi mau solat, Umar tahan. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Allah larang. Umar berani negur Nabi. Ya Rasulullah. Allah mengatakan, in tastaghfir lahum ala la tastaghfir lahum
In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kau mohonkan ampun bagi mereka atau tidak sama saja. Kau mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kata Nabi, Allah berikan aku dua pilihan. Mohon ampunkan atau tidak. Terserah Allah, tapi Allah berikan saya dua pilihan. Kalau saya tahu bahwasanya kalau saya ampunkan, mohon ampunan bagi mereka lebih dari 70 kali, ini akan diampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Maka Nabi langsung salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para sahabat juga salat. Tahu-tahu Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billah. Jangan sekali-sekali salat bagi mereka kalau ada yang mati. Kenapa dia munafik? Tetapi maksud saya Nabi ingin menyolatkan dia, kata Ibnu Hajar rahimahullah, karena orang ini meskipun munafik KTP-nya apa? Islam. Maka Nabi ingin menghukum dia dengan zahirnya. Dan Nabi sayang sama dia, siapa tahu dia ampuni. Padahal Nabi tahu dia munafik. Ternyata Nabi ditegur. Allah membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksud saya perhatikan di sini. Orang munafik saja yang benci kepada Islam kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, Islam diterima tidak? Diterima, secara kita enggak tahu isi hatinya. Apalagi orang yang masuk Islam, dia enggak ngerti kalau dukun itu haram, dia enggak ngerti kalau potong kambing itu haram, ternyata dia enggak ngerti. Dia senang Islam, tapi waktunya potong kambing buat roh dia juga potong. Paham? Maka dia lebih utama untuk diberi uzur, dia enggak ngerti. Tapi makanya kita katakan kalau orang masuk Islam dengan pasti, maka tidak boleh kita keluarkan kecuali juga dengan apa? Pasti. Di antara memastikan dia sudah keluar dari Islam, kita tanya. Kita jelaskan yang kamu lakukan ini kesyirikan, kamu ngerti atau tidak? Siapa tahu dia melakukan dalam kondisi tidak ngerti. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham. Makanya muncul kaidah tidak semua yang melakukan kekafiran otomatis kafir. Paham? Tidak semua yang melakukan kekafiran otomatis apa? Kafir. Tidak semua yang melakukan kesyirikan otomatis apa? Musyrik. Tidak semua. Bisa jadi melakukan kafirin dia enggak ngerti. Lihat orang yang saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saya bersyukur engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Bayangkan. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Sungguh dia salah karena saking apa? Gembiranya. Nabi juga bercerita tentang seorang, inna mimman kana qablakum ya lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Ada dahulu orang sebelum kalian dia tidak punya kebaikan kecuali tauhid. Waktu dia mau meninggal, dia saking banyak maksiat dia takut, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bilang wa idza mittu faharriquni. Kalau aku meninggal, tolong bakar aku wahai anak-anakku. Sampai aku menjadi arang, thummat hanuni, kemudian tumbuh aku sampai aku jadi debu. Sumadruni fil yammi wa fir rih. Kemudian lemparkan debukulah di lautan dan lemparkan di angin supaya debuku tersebar sana sini. Kemudian dia berkata la in qadarallah alayya, kalau Allah mampu membangkitkan aku, la yu'adzibannani adaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, Allah akan mengadabku dengan adab yang pedih. Perhatikan di sini. Dia bilang kalau Allah mampu membangkitkan aku. Orang ini ragu dengan kekuasaan Allah atau tidak? Dia ragu. Makanya dia bilang siapa tahu saya dibakar gini Allah tidak bisa bangkitkan saya. Padahal ragu tentang kemampuan Allah membangkitkan manusia itu kekufuran. Iya atau tidak? Ya. Siapa yang ragu-ragu bahwasanya ada hari kiamat enggak ya? Allah bisa bangkitkan saya. Berarti ragu dengan kekuasaan Allah, itu kekufuran. Tapi apakah orang ini masuk neraka? Jawabannya tidak. Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki min, wahai bumi kumpulkan orang ini. Kemudian datang hidup di depan Allah, kata Allah, ma hamalaka ala dzalik. Apa yang buat kau berwasiat untuk membakar dirimu? Kata orang ini, khasyataka ya Rabb, saya takut dengan Engkau ya Allah, kalau saya dibangkitkan akan diadab. Maka Allah ampuni dia. Paham? Orang ini sudah terjerumus dalam kekufuran, meragukan apa? Kemampuan Allah, kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Jadi tidak semua orang yang terjerumus dalam kekufuran otomatis jadi apa? Kafir. Harus ada penegakan hujjah. Kalau sudah hujjah ditegakkan, baru divonis apa? Kafir.
Beda kalau orang sudah asalnya non muslim, ya sudah dia kafir memang asalnya. Ya. Ini kita bicara tentang orang Islam yang sudah masuk Islam dengan pasti. Tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan apa? Kepastian juga. Maksud saya hati-hati, jangan mudah mengatakan orang apa? Kafir, kafir ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Baik. Coba buka halaman 37. Atau halaman 35 dulu, 35. Poin ke-8. Halaman 35 poin ke-8. Kita baca bareng-bareng, perhatikan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini perlu ditinjau kembali karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidaklah tegas menunjukkan maksud jika ia mesti mati meski dalam kondisi tidak tahu ilmunya. Bahkan zahir dari kalimat ini, dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu setelah kamu diingatkan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Bermakna setelah engkau mengerti akan haramnya jimat dan setelah engkau diperintahkan untuk melepaskan membuangnya, engkau masih ngeyel, baru tidak akan selamat. Paham? Permasalahan ini, uzur karena kejahilan atau ketidaktahuan, butuh perincian. Ketidaktahuan ada dua macam. Ketidaktahuan yang membuat seorang diberi uzur dan ketidaktahuan yang seorang tidak diberi uzur karenanya. Seluruh perkara atau kondisi yang terjadi akibat seorang tidak berusaha untuk bermalas-malasan, padahal faktor untuk belajar sudah ada, maka tidak ada uzur baginya. Contoh, dia tinggal di dekat Rawamangun. Dia melakukan kesyirikan, kalau ada pengajian tentang tauhid, tapi dia enggak mau dengar, malas Wahabi, saya enggak mau dengar. Ya, misalnya. Padahal ada, dia bisa nonton di YouTube, dia sekarang informasi banyak. Cuma dia i'rad, dia berpaling, dia tidak mau dengar sama sekali. Dia enjoy dengan minta ke kuburan misalnya. Maka orang ini tidak ada uzur. Kenapa? Dia tidak berusaha, paham? Ada jalan-jalan untuk mengenal kebenaran, dia tidak mau. Ya. Maka disebut dengan kufur al-i'rad, yaitu berpaling, tidak mau mendengar sama sekali. Kata Syekh Utsaimin, maka tidak berusaha atau bermalas-malasan, padahal faktor untuk belajar sudah ada, maka tidak ada uzur baginya. Baik kesalahan yang dilakukannya berupa kekufuran maupun kemaksiatan. Ya. Adapun jika ia sudah berusaha dan tidak bermalas-malasan, demikian juga tidak ada faktor yang mendorongnya untuk menuntut ilmu karena tidak pernah terbetik di benaknya sama sekali bahwa hal itu haram, maka pada kondisi tersebut ia diberi uzur. Contoh, saya dulu bertahun-tahun main musik, saya tidak tahu kalau musik itu apa? Haram. Tidak terbetik dalam benak saya musik itu haram. Maka saya dapat uzur. Tidak ada yang pernah ceramah musik itu apa? Haram. Dan tidak terbetik bahwasanya musik itu haram. Waktu bilang musik haram saya juga kaget ya. Kok haram sih? Kaget kita. Musik itu apa? Haram. Ya. Dan saya dapat uzur ketika itu. Kenapa? Karena tidak ada yang ceramah tentang musik haram. Tidak ada ustadz yang bilang musik itu haram. Ustadz pun nyanyi-nyanyi. Ya. Ustadz pun gitaran, joget-jogetan misalnya. Kemudian kenapa terbetik dalam benak saya bahwa itu haram? Tidak terbetik sama sekali. Dan tidak ada faktor yang saya ingin tahu ngapain, tidak ada yang ngajarin. Kemudian, maka pada kondisi tersebut ia diberi uzur. Jika ia beragama Islam, maka kesalahannya tersebut sama sekali tidak akan memudaratkannya. Namun, jika ia non muslim seperti orang-orang di pedalaman siapa tadi? Pedalaman Papua. Maka ia divonis kafir di dunia. Dia tidak ngerti, tapi tetap dia KTP-nya bukan muslim, maka tetap divonis kafir di dunia. Akan tapi di akhirat perkaranya diserahkan kepada Allah. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia taat, maka ia masuk surga, dan jika ia membangkang, maka ia masuk neraka jahanam. Dengan demikian barang siapa yang hidup di daerah terpencil yang sangat jauh dan tidak ada ulama di sana, serta tidak terbetik dalam hatinya sama sekali bahwa perkara ini adalah haram atau wajib, maka dia diberi uzur. Dan ini benar, ada sebagian orang di sebuah kampung, dia tidak ngerti namanya mandi junub, enggak ngerti. Enggak tahu kalau berhubungan itu namanya mandi junub. Dia enggak ngerti. Bahkan saya kemarin diceritain ada sebagian tempat di Rusia atau di mana, enggak ngerti kalau salat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Enggak ngerti sama sekali. Ada lagi sebagian tempat tidak ngerti kalau salat Jumat itu hukumnya wajib. Mereka tidak pernah salat Jumat.
Karena enggak ada yang ngasih tahu. Nah, kalau zaman sekarang udzur bil jahal semakin sempit. Kenapa? Karena informasi semakin apa? Banyak. Semakin banyak. Adapun seorang yang kondisinya adalah sebaliknya, seperti orang yang tinggal di kota dan dia mungkin untuk bertanya, akan tapi ia bermalas-malasan dan lalai, maka seperti ini tidak ada udzur. Taib, saya katakan tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala termasuk orang ulama yang dituduh suka mengkafirkan orang. Sekedar terjerumus dalam kesyirikan langsung divonis apa? Kafir. Saya bacakan perkataan beliau ya. Ibu baca terjemahannya. Saya baca Arabnya. Sudah kita baca ini lah Arabnya. Wa amal kadzib wal buhtan, adapun kudusan kebohongan. Fa mislu qaulihim, seperti mereka mengatakan menuduh kami inna nukaffiru bil umum. Kami mengkafirkan orang secara umum, semua dikafirkan. Wa nujibul hijrata ilaina ala man qadir al idhari dinihi. Dan kami mengatakan wajib berhijrah kepada kami padahal dia mampu untuk melaksanakan agama di tempatnya. Harus hijrah kepada kami. Kami enggak pernah menyuruh orang hijrah bersama untuk kepada kami. Wa inna nukaffir man lam yukaffir, bahkan kami akan mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan. Kami tidak pernah mengatakan demikian. Wa lam yuqatil, dan kami akan mengkafirkan orang yang tidak berperang membela kami. Wa mithlu hadza wa ad'afuhu fakulu wa ad'afihi fakulu hadza minal kadzib wal buhtan. Ini semuanya dan tuduhan yang sebanyak seperti ini semuanya dusta dan kebohongan. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih. Kebohongan ini dibuat oleh orang-orang untuk menghalangi masyarakat dari mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kata beliau, perhatikan di sini. Wa idza kunna la nukaffiru man abada sanam. Kalau kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala, alladzi ala Abdul Qadir, berhala yang ada di kuburannya Abdul Qadir Jailani, wa sanam alladzi ala qabri Ahmad Al-Badawi, dan kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kuburannya Ahmad Badawi, wa amsalihima, demikian juga kuburan orang-orang saleh, li ajli jahlihim, karena mereka tidak ngerti, wa adami man yunabbihuhum, karena tidak ada yang pernah memperingatkan mereka. Fa kaifa nukaffir man lam yusyrik billahi idza lam yuhajir ilaina. Nah, bagaimana kami mau mengkafirkan orang-orang yang tidak berhijrah menuju kami selama dia tidak berbuat syirik? Jadi perhatikan di sini kata Syekh Muhammad bin Wahhab, ada orang di kuburan Ahmad Badawi minta-minta, orang ini melakukan syirik atau tidak? Syirik. Tapi kami tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Karena tidak ngerti, karena tidak ngerti. Ini dalil bahwasanya beliau memberi uzur kepada orang terjerumus dalam kesyirikan namun jahil, enggak ngerti. Kemudian halaman 39, nanti bisa dibaca sendiri ya. Halaman 39. Kata beliau, inna sahibal burdah wa ghairahu. Sungguhnya sahibul burdah, yaitu kumpulan bait-bait syair memuji Nabi yang dikarang oleh Al-Busiri. Dia memuji Nabi dengan pujian berlebih-lebihan dan itu merupakan kesyirikan. Dia berkata, wa inna min ulumika wa inna min judika dunya wa dharrataha. Sungguhnya di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Jadi kata Sahibul Burdah, sungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammadlah dunia dan surga. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kekufuran atau bukan? Kekufuran. Nabi tidak tahu isi lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu hal gaib. Kalau Nabi tahu isi lauhil mahfuz berarti Nabi tahu hal yang gaib. Padahal yang tidak ada yang tahu gaib kecuali siapa? Allah. Nah, seorang meyakini Nabi tahu ilmu gaib itu kekufuran. Tapi apakah penulis kasidah ini, penulis syair ini dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab? Jawabannya tidak. Dia mengatakan kita tidak mengkafirkan. Tapi untuk menjelaskan ini syirik harus dijelaskan ini syirik, ini kufur. Masalah orang yang melakukannya itu urusan kedua. Tidak semua orang minta kekufuran langsung kita mengatakan dia musyrik. Tapi kita bilang kau telah melakukan apa? Kesyirikan berbahaya. Hati-hati. Bisa jadi ada uzur, bisa jadi tidak ada uzur. Namun ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Dari sini maka kita, meskipun kita tiap hari membahas tentang masalah kesyirikan, bukan berarti kita mudah memvonis orang apa? Kafir, keluar dari Islam. Kita bilang kau melakukan kesyirikan bahaya. Kalau kau meninggal bisa kekal di neraka. Tapi kita bilang dia belum tentu kafir. Karena bisa jadi dia melakukannya karena tidak tahu. Wallahu alam dia dapat uzur atau tidak kita enggak ngerti. Tapi menjelaskan ini kemungkaran harus. Baik.
Kita lanjutkan lagi halaman 29. Sudah hang belum? Belum? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' maksudnya hadis tersebut sampai kepada Nabi SAW. Artinya Nabi yang berbicara. Kalau sahabat yang ngomong namanya mauquf. Namanya apa? Mauquf. Disebut hadis marfu' berarti ini sabda Nabi. Dalam hadis yang marfu' Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'a itu keong yang buat untuk buat apa? Main dongklak apa namanya? Apa? Congklak. Iya, itu ada apa namanya semacam tahu kan? Kerang, semacam apa? Kerang, itulah namanya wada'ah. Dahulu diambil dari pantai kemudian mereka gunakan sebagai jimat. Kata Nabi, "Fala wada'allahu lahu," maka semoga Allah tidak berikan ketenangan baginya. Dalam riwayat yang lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jimat ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah, dia akan susah. Ya, tidak bahagia. Makanya setelah itu Nabi mengatakan, "Wa man ta'allaqa wada'atan," barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan urusannya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fatamorgana cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudzon, sedikit kita lagi disihir. Padahal enggak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia cerita sama saya, "Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah." Orang kayak gini kan begitu kehidupannya, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Mencari nafkah, bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Telah berbuat kesyirikan. Kemudian dalil yang terakhir, lihat halaman 33. Kata penulis Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, "Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah." Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada benang dia pakai untuk mengobati sakit panas. Maka diputuslah oleh Hudzaifah, langsung diputus.
Wa ta'ala qaulahu, kemudian Hudzaifah membacakan firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Kecuali mereka melakukan kesyirikan. Baik, demikian saja. Kita selesai dari bab ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, orang yang berpendapat kalau anak kuliah IP-nya kecil, cari kerjaan susah, apakah termasuk syirik kecil? Tidak, mungkin dia bukan begitu. Ini dia bicara kenyataan. Kalau orang nilainya rendah, memang agak susah cari kerjaan. Itu kenyataan. Sama. Kalau orang jelek, biasanya ngelamar ditolak. Itu memang kenyataannya di dunia. Bukan berarti syirik kecil, tidak. Itu kenyataan. Ada orang saya ditolak 20 kali. Masya Allah 20 kali ditolak. Kasihan ya. Kenyataan. Tetapi kita katakan tidak boleh. Kalau kita mengatakan biasanya, nah itu. Tapi kalau bilang pasti tidak dapat kerjaan, maka itu tidak boleh ngomong begitu. Jangankan orang kuliah, orang enggak kuliah saja bisa kaya. Ya, orang enggak kuliah, orang enggak sekolah saja bisa kaya. Yang SD enggak lulus bisa kaya. Saya sudah sampaikan, sering saya sampaikan, ada seorang saya cerita, ada orang bercerita kami berempat sekolah, yang 3 lulus, yang 1 enggak lulus. Sekarang yang 3 lulus ini kerja sama yang tidak lulus. Teman saya ada kontraktor gitu, Ustaz itu, si fulan itu Ustaz, dulu paling jago di kelas. Sekarang enggak punya apa-apa. Ya. Kerja sama dia malah. Ya. Oleh karenanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Kalau orang cerdas pasti kaya, maka orang-orang yang kepalanya gundul-gundul itu harusnya kaya. Betapa banyak kita lihat orang cerdas luar biasa, peneliti, tapi mau haji saja susah, duit enggak punya. Jadi kalau kita bilang seperti ini, orang kalau IP-nya kecil susah cari kerjaan, ya mungkin, tapi jangan dipastikan, Ya, ada orang jual bebek kaya raya. Untuk bisa masak bebek enak tidak perlu kuliah. Ya, tidak perlu kuliah. Rezeki subhanallah. Ada orang dia ngurus restoran orang dengan fasilitas yang sederhana. Restoran tersebut kaya raya, laris luar biasa. Dan dia manajernya, GM-nya di restoran tersebut. Kemudian ada yang menawarkan dia untuk membuka restoran baru dengan lebih hebat daripada yang dia pegang sekarang. Posisinya lebih bagus, lebih bersih, malah enggak laku. Orang rupanya suka yang agak kotor-kotor dikit. Kalau terlalu bersih, terlalu mewah, orang takut ini jangan-jangan mahal. Padahal harganya sama. Ada orang buka restoran satu tempat laris, begitu dia pindah enggak laku. Kita bilang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang jual toko HP berdempet-dempet, semuanya makan. Dempet-dempetan ya, rezeki masing-masing sudah ada rezekinya. Jadi maksud saya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Bisa jadi orang cerdas tidak kaya, bisa jadi orang cerdas kaya. Ustaz, mertuaku seorang kafir. 8 tahun kafir, 81 tahun. Sedang sakit keras, sangat lemah dan setengah sadar. Bolehkah mentalkin la ilaha illallah kepada dia tanpa dia tahu artinya? Bagaimana sebaiknya? Sambil kita talkin kan disebut artinya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Jadi kalau dia enggak kita kira-kira yang ngerti, kita sambil sebutkan apa? Artinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Nabi utusan Allah. Siapa tahu dia beriman, kita enggak tahu. Kalau ilmu dia ngertilah, dia ngerti orang Islam itu menyembah hanya siapa? Allah. Orang Islam itu ngerti yang Nabi cuma Muhammad lah nabinya.
Maka kita sebutin, sambil sebutkan terjemahannya. Siapa tahu dia sadar, kita enggak tahu. Meyakini ada hari baik untuk melaksanakan pernikahan, apakah termasuk syirik? Iya, ini apa namanya? Meyakini hari baik berarti dia meyakini ada hari buruk untuk melaksanakan apa namanya? Pernikahan. Dan meyakini adanya hari buruk ini syirik kecil, namanya tatoyur. Nanti akan datang penjelasannya di kemudian hari. Apabila seorang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat, apakah kelak juga akan dihisab dengan dosa-dosanya terdahulu? Atau Allah telah mengampuni tanpa ada hisab lagi? Dalam hal ini disebutkan at-taib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang sudah tidak ada dosanya lagi. Tapi apakah Allah akan perlihatkan lagi pada hari kiamat? Allah alam bisawab. Tapi seperti kata Nabi, seperti orang tidak ada dosanya, berarti zahirnya seakan-akan tidak dihisab. Tapi apakah diperlihatkan? Sekedar diperlihatkan, ini yang saya tidak tahu, alam bisawab. Saya punya anak laki-laki, nama tengahnya adalah Malik, Al-Malik. Dulu saya tidak tahu kalau tidak boleh memberi nama anak dengan Asmaul Husna yang merupakan sifat tunggal esa Allah. Apakah saya harus mengganti nama tengah anak saya dengan Abdul Malik atau bagaimana, Ustaz? Malik sebenarnya boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah. Malik artinya raja. Ya, Malik ya. Artinya apa? Raja. Dalam Al-Qur'an wa qala al-maliku, tatkala raja Mesir berkata, ya. Jadi dia bukan nama yang khusus hanya untuk Allah. Selain Allah juga bisa, tetapi raja manusia beda dengan raja Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah alam bisawab, saya rasa tidak harus mengganti, tapi kalau diganti dengan Abdul Malik lebih bagus kalau memang bisa diganti. Contoh seperti nama Rauf. Nabi disifati dengan Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Allah juga disifati dengan apa? Ar-Rauf, tapi Raufnya Allah tidak sama dengan Raufnya Nabi. Ya. Saya masih punya alat musik di rumah. Apakah boleh diberikan kepada non-muslim atau harus dibakar, dihancurkan saja? Sebaiknya dibakar dan dihancurkan. Bagaimana hukum menggunakan gelang magnetik yang kabarnya bisa melancarkan peredaran darah di tubuh? Ya, kita nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau saya sebaiknya dijauhi. Ya. Mau jalan peredaran darah lancar, jalan kaki ya. Tapi kalau benar-benar secara ilmiah itu benar, disaksikan oleh dokter, misalnya para dokter, ratusan dokter mengatakan itu benar, maka tidak apa-apa berarti. Tapi betapa banyak orang itu hanya sekedar alasan, kita nggak tahu. Ternyata dijadikan jimat. Penjual jimat yang ngomong begitu. Contoh, di Lombok kemarin ada orang pakai jimat. Nanti kenapa pakai jimat? Ini bukan jimat, Ustaz. Ini pakai kayu supaya jin tidak ganggu. Kenapa? Karena jin nggak suka sama kayu ini. Lu coba bayangkan. Yang kasih tahu ente jin nggak suka sama kayu itu siapa? Repot. Akhirnya dijadikan jimat. Alasannya ada-ada aja. Alasannya ada aja. Betapa banyak orang ikut tenaga dalam dengan memasukkan jin dalam tubuhnya, cari-cari alasan. Padahal prosesnya sama. Jin masuk dalam apa? Tubuh, sehingga dia punya tenaga dalam. Saya tidak melarang, cuma kalau memang itu penelitian benar-benar dari bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau hanya katanya dan katanya belum tentu benar, mending dijauhi. Ustadz, kalau zaman sekarang katanya bukan jimat, tapi ini kalung gelang kesehatan. Barang-barang ini sudah dibuat oleh ahli, sudah diteliti. Ini tadi saya bilang, yang bilang bagus biasanya penjualnya. Tapi kalau antum dapat resep dokter, resepnya pakai gelang, nah itu mungkin, saya nggak tahu. Berarti ini suatu perkara yang sudah internasional. Ya, kalau itu ternyata sudah perkara internasional diakui oleh para dokter, IKD, ikatan apa? IKD ya? IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kalau IKD tadi itu apa? Saya kok bisa bilang IKD? IDI, Ikatan Dokter Indonesia mengakui itu suatu yang benar-benar ilmiah, maka tidak mengapa. Berarti itu bukan syirik. Benar-benar sebab yang bisa menimbulkan akibat yang baik. Bolehkah mengakhirkan salat Isya agar bisa bangun untuk salat tahajud? Misalnya bangun jam 3 untuk salat Isya. Tidak, salat Isya sebaiknya dilakukan sebelum lewat tengah malam. Sebelum lewat tengah malam. Di sini di program yang baru, di program Halo Ustadz ya, antum bisa lihat
jam tengah malam ada. Jadi ada jadwal salatnya, ada jadwal syuruknya. Jadwal subuh, jadwal terbit sama jadwal apa? Syuruk. Dan ada jadwal tengah malam. Jadwal tengah malam. Seorang salat Isya jangan sampai lewat tengah malam, kecuali kalau darurat, sakit tengah perjalanan, maka dia boleh salat lewat tengah malam. Tapi kalau tidak ada uzur, maka jangan sengaja salat lewat tengah malam salat Isya, karena dalam sebagian hadis salat Isya sampai tengah malam. Bolehkah kita membeli makanan di warung yang terdapat foto-foto orang-orang soleh? Ya udah makan aja, apa? Dia syirik. Lihat kita makan ya di warung nanti. Ya, kalau kita bisa ngingkari. Ada kawan, masya Allah dia semangat mengingkari kesyirikan. Dia makan satu warung, ini kawan saya lulusan Madinah. Dia makan di warung, dilihat banyak raja-raja. Diceramain yang punya apa? Yang punya warung dipanggil. Ini enggak boleh Bu, ini. Gimana Pak Ting? Udah, mana? Diambil tuh dia copotin. Subhanallah. Ternyata ada orang dikasih tahu, terima, ada. Ini enggak boleh syirik kata. Kalau orang tulus mungkin apa? Terima. Antum tanya, mana bos? Pak, ini syirik enggak boleh, Pak. Kalau mati Bapak tidak selamat selama-lamanya. Sebutkan dalilnya. Kalau bisa. Enggak boleh gantung-gantung, jadikan tidak, ini foto tidak ada manfaatnya, tidak bisa mudarat, tidak bisa mendatangkan apa? Maslahat. Ustaz mohon nasihatnya, keluarga suami saya mempunyai guru spiritual alias orang pintar. Semua diatur oleh orang pintarnya termasuk harta suami saya. Bilang sama orang itu, saya istrinya lebih pintar daripada Anda. Biar saya yang ngatur. Enak aja ngatur-ngatur duit suami saya. Uang suami saya ada padanya sebesar 100 juta untuk modal usaha. Namun keuntungannya tidak ada. Suami saya memiliki 2 rumah, namun disuruh kakak-kakaknya menempati, sementara saya istrinya harus pindah-pindah. Ini cara ngaturnya. Rumah berpindah-pindah, rumah kontrakan setiap tahunnya. Saya lah Ustaz mohon nasihatnya. Ya, bilang ini dibodohin sama orang bodoh tadi. Itu orang pintar, orang bodoh ya. Kamu buktinya bodoh, rumah sendiri enggak dipakai. Malah kontrak itu bodoh atau pintar. Tanyakan sama orang satu dunia. Ada orang punya rumah 2, dia tidak pakai, dia ngontrak-ngontrak, itu bodoh atau pintar? Pasti dibilang bodoh. Itu berarti orangnya orang bodoh yang ngaturin kamu itu. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang pelaut yang tidak mengerjakan salat Jumat? Apakah kafir? Orang bersafar tidak ada salat Jumat. Seorang pelaut tidak usah salat apa? Jumat, salat duhur, salat asar, ya. Maghrib, salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada musafir salat apa? Jumat. Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita enggak boleh ragu. Kalau ada keraguan kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Ya. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Sisi syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seseorang. Banyak orang kalau minum khamar, apa yang dia lakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Ya, disuruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu, itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 2,5% perkara yang ringan.
untuk adanya takaful, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karenanya jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi demikian saja, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.